Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Arya Maulana dengan NIM 43423107. Hari ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur tahan banting alias hitungannya arsitektur mahal sih. Karena nggak semua perusahaan mengimplementasikan ini. Cuman biasanya perusahaan-perusahaan gede dan perusahaan-perusahaan yang sering dihajar sama banyak request user. Jadi di sini ada beberapa komponen wajib arsitekturnya kayak CDN, status login, terus manajemen data, resilience pattern, arsitektur cloud native, sama evaluasi framework. Nah, saya sudah bikin punya saya sendiri, nggak pakai AI tentu saja. Nah, di sini saya bikin arsitektur yang pernah saya buat sebelumnya dan eh, dulu saya pernah bikin aplikasi namanya Jagatix. Bukan dulu sih, sekarang ya, sekarang lagi bikin aplikasi ini. Dan sekarang juga pakai Qlify dan konsepnya sama kayak aplikasi ini. Nah, aplikasi ini tuh kayak arsitektur masa depan nanti kalau misal si Jagatix ini mau lanjut kontrak gitu. Nah, untuk sekarang ini belum meliputi semuanya, tapi akan saya jelaskan sesuatu. Kira-kira aplikasi saya nanti atau aplikasi yang akan saya paparkan di cloud computing itu seperti apa di OAS ini. Nah, yang pertama ini ada user alias kita. Kita ketika ngakses website, misal websitenya tadi kan namanya Jagatix ya. Nah, kita request ke DNS server. Di mana di DNS server ini, kalau misal kita apa ya, melakukan request malicious atau istilahnya ngehack lah, masukin payload aneh-aneh, nanti langsung return fail response. Kenapa? Karena udah ada web application firewallnya bawaan Cloudflare. Nah, di mana Cloudflare itu dia mengizinkan hal tersebut. Jadi kalau misal request kita normal, nanti kita langsung di forward ke CDN server. Di mana CDN server ini, kalau misal kita udah pernah request sebelumnya, kita akan diarahkan ke originnya ke edge cache. Di mana edge cache ini akan eh, ambil dari S3, terus ambil cache-cache lama dari apa JS, CSS, HTML-nya gitu. Nah, kalau misal belum ada cache atau alias pertama kali request, nanti langsung diarahin ke traffic proxy. Jadi kalau ada request yang hubungan sama data, bisa langsung masuk ke traffic ini. Nah, traffic ini apa? Traffic ini tuh mirip Nginx, di mana traffic ini tuh berfungsi sebagai proxy sekaligus load balancernya gitu. Nah, di sini tuh saya pakai Qlify atau self host manager sama orkestratornya. Di mana ketika Qlify ini bekerja, kita cuma tinggal masukin source code-nya di GitHub, lalu kita langsung sambungkan ke service-service yang ada dan domain yang ada gitu. Nah, jadi simpelnya kalau kita cek di sini, kita sudah ada masterjagatix.id, di mana di sini sudah saya konfigurasikan domainnya, dan di project sini langsung kita masuk aja di Jagatix-nya. Nah, ini langsung saya pasangin domain di sini, jagatix.id, di mana ini berfungsi sebagai apa ya, pengarah. Kalau misal DNS-nya jagatix.id, oh ngarah ke sini loh gitu. Jadi di service ini sebenarnya kontainer semua ini. Jadi kalau kita cek terminal, ini semua tuh terkontainer dia. Cek Docker PS nih kelihatan nih service apa aja yang udah jalan di sini gitu. Nah, tapi ini tuh belum meliputi semuanya. Jadi yang di Master Jagatix ini belum nge-cover semuanya. Jadi nunggu anggaran berikutnya dari klien gitu. Nah, jadi di sini seperti yang kita tahu, ini ada CI/CD, ada Configuration Manager, di mana oh ya, ini abaikan panahnya ya, harusnya ngarah ke sini. Di mana harusnya eh si apa orkestrator ini akan membuat kode kita yang dari GitHub itu masuk langsung ke pod service microservice yang ada di sini, dimana di sini semua podnya ini di manage sama K3S. Ya, K3S itu kayak Kubernetes versi inilah, versi lightweightnya lah, karena kita nggak butuh banyak hal yang di Kubernetes yang bloated gitu, atau terlalu banyak fitur sehingga nggak kepake gitu. Nah, di mana ketika user request ke traffic ya kan. Nah, dia traffic ini bakal mengarahkan ke service yang berkaitan. Misal ini Next.js-nya ya. Next.js dan ini backend-nya misal. Ini front end, ini back end gitu. Nah, misal ini masuk sini langsung. Di sini dia udah mengimplementasikan circuit breaker pattern.
Dimana ketika ada circuit breaker pattern ini, dia itu kalau misal ini penuh ya kan, ini bisa ada kayak apa ya, traffic light-nya, kalau oh ini stop dulu requestnya, ini kita lagi penuh gitu. Nah, dimana ini ngasih waktu bernafas buat service yang belakang ini kalau misal eh, udah nggak kuat nih. Nah, sekaligus di sini ada retry pattern, dimana ketika misal ini udah meninggal, ini ada screen-nya, screen alias apa ya, toggle buat nge-up service-nya lagi gitu. Jadi kalau misalnya ini meninggal, digantiin lah sama service yang lainnya gitu. Nah, sekaligus di sini tiap komunikasi antar antar service ini dia pakai MTLS encryption, atau istilahnya certificate, biar nggak inilah. Jadi kalau apa, antar komunikasi antar service-nya tuh ada signaturnya lah. Jadi nggak bisa dibobol paksa gitu. Nah, selanjutnya di sini ada eh, authentication-nya, atau ini pakai keycloak ya. Keycloak ini fungsinya itu kayak manager single sign on. Jadi di sini, oh ya, ini kenapa kok nggak nyambung ke database, karena dia itu fungsinya tuh kayak provider JWT-nya doang gitu. Jadi nggak semua ngecover si apa, datanya gitu. Nah, terus database-nya pakai apa? Database-nya ini ada dua di sini. Ada PostgreSQL, dan jangan lupa kalau mau high availability pakai Patroni. Patroni itu kayak template config buat Postgres. Dan MongoDB-nya itu pakai sharded cluster sama replika. Jadi sharded cluster itu apa? Sharded cluster itu kayak bisa bikin service kita yang ada di sini itu apa ya istilahnya ya? Kayak bisa kita tambahkan service lainnya gitu. Kalau replika apa? Replika itu replika data. Jadi ya sesuai namanya, kita bisa ngereplika data ini ke service yang lain. Jadi misalnya ada mau banyak multi service bisa juga. Nah, oh ya, ini kenapa PostgreSQL-nya nggak dikasih sharded apa replika juga, karena di High Patroni ini, High Availability Patroni itu dia udah menyediakan apa ya, kayak semacam istilahnya kalau kita nyamain di PHP FPM child lah. Jadi ada banyak child yang dimana dia itu bisa ngatur usage threshold memori masing-masing gitu kurang lebih. Nah, di sini tuh udah saya pasangi cost ya. Dimana ini ada yang high ini. Nah, kenapa ini high? Saya bilang ini high yang apa? CDN dan static content hosting, karena ini pakai apa ya, VPS yang berbeda, alias server yang berbeda dari eksternal gitu. Dimana di sini pakai S3 Seawit. Seawit ini berfungsi untuk pengganti dari Amazon AWS. Jadi kalau misal pakai AWS, jujur lebih mahal, akan sangat mahal sekali. Makanya di sini digantikan sama S3 bucketnya punyanya Seawit, di mana Seawit ini kita bisa self host sendiri gitu. Nah, terus kenapa mahal lagi? Nah, di sini ada CDN servernya. Sebenarnya kalau kalau apa, CDN server gratisan bisa juga, cuman kalau mau yang lebih antep atau lebih bagus itu bayar. Sama pakai WAV-nya Cloudflare di sini. Harusnya ini masuk sini sih, cuman ya nggak apa-apa lah. Ini ada yang gratisan juga kok WAV-nya. Nah, terus di sini ini Qlify-nya ini kenapa low? Ini kan ada low cost ya di sini ya. Nah, kenapa si Qlify ini low? Karena Qlify itu eh bisa kita self host sendiri atau gratis 100%. Dan terus selanjutnya ini ada medium. Ini kenapa servisnya yang pakai pot sama K3S ini lebih mahal dari yang ini? Karena emang susah jujur ngatur circuit breaker pattern sama retry pattern di satu apa ya, satu lingkungan. Karena pertama kita harus mempertimbangkan data apa yang mau dikirim antar service, dan pastiin data tersebut tuh retensinya tuh jelas gitu. Nah, gitu. Dan terus kenapa ini juga medium juga costnya, karena perlu kita pertimbangkan kalau misal replika data sama sharded di sini tuh, sharding di sini tuh perlu inilah, perlu cost ekstra lah. Dan ini kenapa kayak clock low, karena emang sebenarnya free sih yang ini sih. Jadi ya gitu. Nah, di sini tadi ada evaluasi framework ya. Nah, jadi pertama, jadi yang harus kita evaluasi pertama di sini itu 6 pilar AWS. Nah, kita cari aja ini. Langsung ke Google ya. Nah, ini perlu apa aja? Oke, operational and excellence. Nah, jadi di operational ini sebenarnya udah ada monitoring bawaan Qlify. Belum saya masukin di sini.
Jadi dia bisa memonitor semua service yang ada kira-kira seperti apa. Mirip-mirip inilah. Prometheus. Nah, Prometheus, saya lupa. Prometheus. Jadi udah ada di sini sama si Qlify-nya. Oh ya, melanjutkan yang tadi. Jadi 6 pilar dari AWS itu ada ini ya. Tadi ya. Tadi udah saya jelaskan operational excellence. Tadi udah ada log, udah ada segala macam. Terus security-nya ini udah ada pakai Cloudflare di sini. Udah ada pakai Cloudflare. Jadi ya hacker mana yang bisa menjebol Cloudflare? Nah, itu belum ada. Terus ada performance efisiensi. Nah, di sini performance efisiensinya sudah kita pasangkan dengan CDN tadi. Di sini udah ada CDN ya, CDN sama S3 bucket ya, yang dimana ini udah ada edge change-nya, sehingga kalau misal ada load lama nggak mungkin karena udah ada CDN. Itu pasti klien yang salah. Terus reliability ya, dimana di sini kita udah pakai ini ya, circuit breaker sama apa tadi namanya, recycle retry pattern ya. Terus ada cost optimization. Nah, kita udah menghindari semua hal yang tidak berguna sekaligus menghabiskan uang. Nah, terus ada sustainability, minimizing environmental impact of running cloud workloads. Jadi kita bisa ngelihat kira-kira di arsitektur kita itu apakah ada yang buang-buang resource di sini. Kan nggak ada ya. Overall maksimal gitu. Kurang lebih seperti itu. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.